Mari kita siapkan hati, kita satu dalam doa untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, bahkan khususnya setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka menyaksikan, sedang duduk, berdiri atau berbaring, kuasa Tuhan bekerja. Mereka melihat dari handphone, dari tablet, dari laptop atau dari smart TV mereka tetap terima kuasa, ada sukacita, ada penghiburan, bahkan ada kesembuhan bagi yang sakit. Hamba berdoa Tuhan di sesi yang kedua ini kami benar-benar mengerti apa yang menjadi rencana dan karya Tuhan dalam kehidupan kami lepas pribadi. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan di bibir hamba, agar setiap kata, kalimat, ucapan, ayat, poin, biarlah semuanya hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama buka Alkitab, atau jemaat Tuhan yang mungkin gak sempat melihat dari Alkitab, saudara bisa lihat di layar saudara karena akan muncul ayat-ayat yang sudah saya persiapkan. Nanti rekan-rekan tim media dari GBHMJ akan menampilkannya. Saya akan mulai firman Tuhan di sesi kedua ini dari Mazmur pasal 20, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 kalau saudara memakai Alkitab. Tetapi kalau saudara lihat secara digital, Alkitab digital, aplikasi Alkitab, di sana dimulai dari nomor 6 atau ayat 6. Jadi memang ada perbedaan. Kalau yang saudara pegang pakai buku Alkitab dari 7 dan 8. Tapi kalau dari aplikasi Alkitab yang ke-6 dan yang ke-7. Saudara, walaupun kita gak bertemu, saya berharap engkau ikut membacanya. Supaya firman ini berema dan menjadi sesuatu yang baik dalam hidup setiap saudara. Mazmur pasal 20. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. 1, 2, ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan, apa kata Alkitab? Memberi kemenangan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan apa? Yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta. Dan orang itu memegahkan kuda. Kalimat terakhir dengan iman. Jemaat Tuhan yang di rumah 1, 2 ya. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Tema khotbah saya sesi yang kedua adalah berkemenangan. Sesi yang pertama meraih janji Tuhan. Sesi yang kedua di dalam kemenangan. Saya beri judul berkemenangan. Kemenangan adalah impian setiap umat manusia. Karena itu kalau saudara perhatikan, salah satu doa yang paling terkenal dari Alkitab selain doa Bapa kami adalah doa Yabes. Itu terkenal, ya kan? Sampai dibuat lagu. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kenapa doa Yabes menjadi terkenal? Padahal cuma singkat sekali. Itu juga cuma ditulis dalam satu bagian di Perjanjian Lama. Karena dasarnya dari doa ini berbicara tentang keberhasilan, kesuksesan, kejayaan atau kemenangan dan kemenangan adalah harapan setiap orang. Karena kita dididik dari kecil, diarahkan oleh orang tua kita itu untuk jadi seorang yang mendapat kemenangan nantinya. Makanya kalau kita sekolah ya kan, kalau kita mengambil pendidikan, orang tua itu seringkali tekan. Orang tua bilang, nah ayo belajar. Belajar yang benar ya. Bahkan seringkali harus bukan cuma marah. Ada beberapa orang tua mendidik masih dengan cara pepukul. Ayo belajar. Papa mau lihat kamu harus bisa pintar. Sebenarnya bukan karena orang tua kejam. Namun karena mereka punya tujuan supaya anaknya ini nanti jadi orang yang berkemenangan. Makanya kalau di sekolah kan, kalau bisa jadi yang paling the best. Guru tanya, siapa yang tahu jawabannya? Semua angkat tangan. Tujuannya apa? Supaya dia kelihatan menonjol, berbeda dari yang lain. Kan zaman sekarang kan, pada masa-masa seperti ini, sebagian besar bahkan mungkin keseluruhan orang-orang itu belajar secara online. Saudara ngalamin kan online? Nah anak saya itu baru masuk kelas 1 di salah satu sekolah swasta lah di daerah tempat saya tinggal. Belajar online itu beda. Kan ada banyak juga tuh rekan-rekannya. Jadi kalau misalkan mereka pakai Zoom, nanti guru tetap lempar pertanyaan. Saya suka lihat dan ketawa gitu. Ada satu anak yang ujung-ujungnya nangis. Karena dia mulai, memang orang tuanya gak masuk kamera. Cuman saya percaya tuh itu anak ada tekanan itu. Orang tuanya bilang jawab, cepet jawab. Anaknya mungkin belum mau jawab sampai nangis. Tapi memang begitu. Manusia itu dididik, seringkali bahkan dipaksakan. Tujuannya satu, supaya nanti dia jadi orang yang berhasil. Makanya gak heran anak-anak selain sekolah, dia diberikan tambahan-tambahan pelajaran. Les, beda sama dulu. Oh kalau angkatan kita yang kolonial itu paling
Les itu paling les apa? Les jahit ya kan. Zaman sekarang kan macam-macam. Bukan olahraga aja udah macam-macam. Bola ada, renang ada, yang karate ya itu udah mainstream lah. Judo ada, balet juga sekarang ada. Belum yang mata pelajaran. Sekarang itu les bahasa asing tuh nggak kayak dulu. Dulu itu kan paling orang belajar bahasa asing itu paling bahasa Inggris, ya kan? Sekarang udah ada Mandarin, Jerman juga ada. Saya pernah datang ke salah satu sekolah negeri di daerah Jakarta. Salah satu mata pelajaran bahasa Jerman. Bayangin, kita juga Sunda nggak lulus-lulus, dia udah bahasa Jerman. Saya saya ingat anak saya belajar pertama kali bahasa Mandarin kan. Jadi jangankan anak saya, kita yang orang tua juga udah nggak ngerti. Jadi dia coba praktekan. Jadi dia belajar satu bahasa Mandarin. Untuk penyebutan guru itu kalau nggak salah lause ya, lause. Nah anak saya karena pertama belajarnya online, mungkin dia nggak dengar speakernya jelas. Yang ngomong bahasa Indonesia aja suka nggak jelas kalau belajar online, apalagi pakai bahasa Mandarin. Jadi dia mau praktekan. Terus dia tiba-tiba panggil saya gini, maksudnya gini, Papa engkau adalah guruku. Dia bilang gini, Papa engkau adalah lohanku. Saya kok lohan sih? Karena dia punya om dia kan jualan ikan hias. Ya kan namanya Om Yopi itu jualan ikan hias. Dia tahu ada ikan lohan, mungkin mirip-mirip kan lauknya itu. Maksud dia lause. Dia bilang ke saya, Papa itu lohan. Karena memang sekarang bahasa itu macam-macam, bahasa Jepang ada, beda. Zaman sekarang itu bahkan anak-anak itu dimasukkan les, bukan cuma robotik ya. Udah ada istilahnya coding, belajar coding, les. Anak-anak itu saya lihat umur 5 tahun ke bawah ke atas sudah belajar coding. Belajar aplikasi. Dulu zaman kita komputer paling belajarnya Word sama Excel. Tapi betul perkembangan ini memaksa orang untuk bisa menjadi lebih. Tujuannya apa? Supaya dia menjadi unggul, berkemenangan. Nah repotnya adalah bukan masalah tujuannya, prosesnya ini. Tidak sedikit orang punya impian melihat kemenangan, tapi dia nggak tahan atas tantangan, kesulitan dan persoalan di tengah-tengah berkemenangannya itu. Saya ambil contoh paling sederhana lah. Saudara bisa lihat, tapi saya nggak mau sebut nama, tapi ini fakta jelas masuk di berita secara resmi. Orang yang gak bisa menerima kekalahan dalam kemenangan, orang-orang yang sulit menerima kenyataan di proses untuk dia melihat janji Tuhan, mereka bisa mengalami apa ya? Keputusan-keputusan yang buruk. Ada seorang remaja Rusia, wanita 15 tahun, beritanya lengkap, jelas sudah bisa searching di Google. Dikatakan dia melakukan tindakan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api, hanya karena dia mendapat nilai buruk pada mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Sampai bunuh diri, sampai bingung gitu. Kok bisa sampai tindakan senekat itu? Gak siap atas kekalahan. Kenapa? Setelah diselidiki ternyata dari tahun-tahun yang lalu dia cukup berprestasi. Saya ambil kasus yang lain. Bocah laki-laki Singapura, usia 11 tahun. Didapati dia melompat dari apartemen tempat tinggalnya. Puji Tuhan dalam keadaan hidup. Hanya saja mengalami beberapa patah tulang. Ketika dia sudah mulai sadar, kondisi sudah mulai pulih, ditanya, apa alasanmu? Orang curiga jangan-jangan ada orang melakukan jahat, melempar dia dari salah satu lantai dari apartemen. Jawaban yang mengagetkan, dikatakan apa? Saya malu kepada keluarga dan teman-teman. Karena saya punya, jadi ada mata pelajaran bahasa China itu gak sebaik yang seharusnya. Bayangkan 11 tahun saudara. Kasus di Indonesia, anak gadis 15 tahun. 19 tahun, kejadian di daerah Jambi, peraih nilai UN terbaik se-Jambi, melakukan tindakan yang sangat disayangkan, meminum racun jamur dari tanaman. Setelah ditanya, kenapa kamu sampai melakukan hal seperti ini? Persoalannya cuma sederhana, jadi dari seluruh angkatan dia, waktu dia ada ujian, dia itu gagal. Reporter tanya kepada pihak sekolah, gurunya jawab, kemungkinan besar ini kesalahan dari mesin komputer. Saudara tahu ya, anak-anak itu kan kalau ujian kan diceknya itu pakai komputer. Kemungkinan besar ini komputernya yang salah. Orang dia siswi terbaik kok, nilai UN terbaik se-Jambi. Sampai kayak bunuh diri, kenapa? Enggak punya kesiapan mental untuk kekalahan. Saudara, dalam menghadapi kemenangan, ada yang namanya masa-masa gagal. Sama-sama bilang sama saya, gagal bukan akhir segalanya. Gembala jemaat sering menyampaikan dalam firman khotbah. Gembala suka bilang, setiap tantangan yang dia jalani untuk mencapai keberhasilan berat.
orang tipu, orang curangi, orang rancangan yang jahat. Tapi kan bedanya, gembala itu tetap bertahan, tetap berjalan, melihat kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Saudara bisa bayangkan gak kalau seorang Pendeta Helmi Janto, seorang yang mudah kecewa, putus asa, saya yakin gak seperti hari ini kenyataan hidupnya. Tantangan dan kesulitan adalah bagian proses. Nah saya mau setiap jemaat Tuhan khususnya pada masa-masa seperti ini. Saya ngerti sebagian engkau berkata bagaimana pendeta saya lihat kemenangan dalam kehidupan saya. Ada jemaat telepon saya yang berkata pendeta di bulan Maret saya mulai buka usaha. Setiap modal yang saya keluarkan seluruh hal yang saya kerjakan habis tidak tersisa. Tidak ada untung sama sekali. Saya rugi besar. Bagaimana saya akan melihat kemenangan? Kita lupa yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Kekalahan kita bukanlah akhir dari rencana Tuhan yang besar. Karena itu saya ingin setiap jemaat Tuhan, engkau yang sedang tertekan, engkau yang sedang mengalami masa-masa sukar khususnya dalam karir, pekerjaan, dagang, kuliah atau bahkan dalam pelayanan, ingat Tuhan rancangkan kemenangan. Ada dua hal, saya mau bahas secara lebih spesifik dua hal ini. Yang pertama, bagaimana kita melihat kemenangan? Karena dalam Mazmur tadi jelas dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Sama-sama bilang sama saya diurapi Tuhan. Semalam itu kalau saya boleh sharing, saya ada pertemuan meeting secara online bersama dengan gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Helmianto bersama dengan wakil-wakil gembala. Salah satu sharing yang saya dapat dari pertemuan online, gembala bilang masa-masa ini beliau selalu berdoa untuk minta pengurapan Tuhan, Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi. Makanya puji Tuhan ya, salah satu lagu dari GBHMJ yang cukup disukai banyak jemaat Tuhan itu yang tadi sebelum saya khotbah itu mengalir. Di hidupku mengalir, penuhiku mengalir, tinggal di dalamku Roh Kudus. Nah, jadi Pak Gembala bilang share kepada setiap kami, beliau lagi banyak berdoa untuk minta kepenuhan Roh Kudus. Supaya ada pengurapan. Karena memang Alkitab yang katakan, pengurapan memberikan kemenangan. Apa kuncinya? Yang pertama, Yosua pasal 7, 2 sampai dengan 10. Bagaimana kita meraih kemenangan, janji Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini satu kisah yang akan saya jelaskan, menjadi poin kita yang pertama. Yosua pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Saudara bisa perhatikan atau boleh ikut baca. Dikatakan begini ayat yang kedua, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Jadi ini pengintainya berkata tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah kira-kira hanya 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur kota itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana sebab orang-orang di sana sedikit saja. Jadi kenapa pengintainya berkata gak usah pergi ramai-ramai? Karena kisah sebelumnya orang-orang Israel bisa mengalahkan Yeriko bahkan tanpa menyentuh tembok itu. Jadi pengintainya melihat kota Ai lebih kecil dari Yeriko, dia berkata gak usah repot-repot lah ya Yosua. Kita kirim ya 2.000, 3.000 dan apa yang terjadi kalimat berikut di ayat berikutnya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi apa? Mereka melarikan apa? Iya saudara gak salah baca. Mereka melarikan diri dari depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira berapa banyak? 36 bahkan gak sampai 1%. Hanya 0, sekian persen dari 3.000 orang. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu kota gerbang sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah, ini dia. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bukan cuma bangsa itu, ayat berikutnya dikatakan Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menabur debu di atas kepala. Jadi salah satu budaya orang Israel pada zaman perjanjian lama kalau mereka merasa gagal, kalau mereka putus asa, mereka berduka gitu, mereka menaruh kepala itu di tanah dan menaruh debu di atas kepala. Tanda mereka itu sangat rendah. Ayat yang ke-7, berkatalah Yosua, Tuhanku Allah. Kalau saudara melihat kalimat perkataan di Alkitab dimulai dengan kata itu menggambarkan keluhan, menggambarkan bersungut. Jadi Yosua pada waktu itu dengan mengeluh dia katakan, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Ayat yang ke-8,
Alkitab bilang begini, oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Ayat 9, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apa yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar? Ayat 10, ini ayat yang mencenangkan. Alkitab bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Alkitab bilang apa? Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Saudara gini ya, jadi ketika mereka mengalahkan Ai dan ternyata Ai lebih unggul dari mereka padahal jumlah mereka kecil, Yosua sebagai pemimpin itu mengalami kegagalan dan dia mulai putus asa. Sampai dia mulai mengeluh, Tuhan kalau kami tahu begini lebih baik kami hanya tinggal di seberang sungai Yordan. Dan dalam keadaan sukar seperti itu, Tuhan gak belai-belai itu sama Yosua. Tuhan gak bilang, kenapa Yosua lagi gagal ya? Oh kasihan, sini-sini saya. Enggak. Alkitab nggak bilang Tuhan belai-belai Yosua, dia bilang sabar saya. Enggak. Dengan tanda seru Tuhan berkata kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Yang pertama, bagaimana engkau lihat kemenangan? Dengan menyadari bahwa kekalahan bukan akhir segala-galanya. Siapa sih yang gak pernah gagal, saudara? Setiap kisah orang sukses selalu disertai dengan biografi kegagalan. Orang-orang hebat, brand-brand besar, bahkan gak usah jauh-jauh, gembala jemaat kita Pendeta Helmi Janto, dalam masa-masa karir dan bisnisnya pernah kok alami kegagalan. Tapi buat kita orang percaya, buat kita yang yakin Tuhan menyertai langkah kita, gagal bukan akhir, gagal adalah awal dari kisah luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kan repotnya kita di sini nih, kita nggak punya jiwa mental yang kuat untuk melihat sebuah kemenangan di masa-masa prosesnya. Makanya orang mulai bilang, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa bisnis saya nggak untung-untung pendeta? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya karir cuma begini-begini aja pendeta? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya ditipu orang pendeta? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya nggak ngelihat laba yang saya harapkan? Nah kita lupa. Masa-masa sukar sebenarnya masa-masa proses untuk Tuhan murnikan kita lebih layak lagi mendapat sesuatu yang baik. Pak, Bu, seorang pemenang itu yang paling utama itu bukan masalah nantinya, tapi sekarangnya. Ada nggak pondasinya? Ada nggak kesiapan karakter untuk bertahan dalam merebut sebuah kemenangan? Contoh. Saya suka bilang ini sama jemaat. Kalau bermain bola, itu kan olahraga mendunia itu. Di final itu kalau saudara lihat, kan yang mereka pertaruhkan itu bukan nama klub lagi, tapi nama negara. Sering kali bola kan gak seperti basket. Kalau saudara nonton NBA itu setiap menit itu cetak skor. Tapi kalau bola bisa sudah dua babak, kedudukan masih sama, misalkan 1-0, bahkan yang lebih menyakitkan mungkin 2-0. Tapi coba lihat pemain bola itu. Mereka berhenti bermain atau tetap berlari? Berlari. Sekalipun bahkan mereka tahu mereka gak mungkin bisa menang dari lawannya. Tapi pemain tetap berlari. Kenapa? Itulah bagian dari hidup. Dari sebuah pertandingan. Bisa bayangin gak kalau misalkan Indonesia lawan negara mana lah terserah saudara. Lalu tiba-tiba negara itu sudah cetak 1 gol. Pas mau main lagi kipernya udah gak ada. Wasit tanya, mana kiper Indonesia? Dicari gak tahu, coba cari di mana. Lagi nangis di sana. Lagi jongkok, wasitnya bilang, ayo main lagi. Nggak mau pulang aja, nggak kuat kayak gini. Bisa bayangin gak? Seringkali bahkan mereka bermain itu dengan hati yang sakit. Karena mereka tahu sekuat apapun mereka lari, mereka gak bisa cetak gol. Tapi pertandingan akan tetap berlangsung sampai peluit panjang dibunyikan. Itu hidup kita, saudara. Kan kita punya pertandingan kita sendiri-sendiri. Ada orang berjuang dalam keluarga, ada orang berjuang dalam pekerjaan, ada orang berjuang dalam pendidikan, ada orang berjuang dalam karir, ada orang berjuang dalam pelayanan. Tapi apapun kenyataannya, kegagalan bukan akhir, kegagalan adalah dasar awal. Memang seringkali saudara, saya ngomong dengan agak sedikit jujur ya. Seringkali seakan-akan Tuhan izinkan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menekan hidup kita terjadi. Bukan karena Tuhan benci, justru karena Tuhan ingin engkau diangkat naik. Ingat gak perkataan Tuhan? Lihat Matius pasal 23 ayat yang ke-11. Yang pegang Alkitab atau lihat di layar monitor saudara baca. Yesus bilang, barang siapa terbesar di antara kamu, apa yang terjadi? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Loh, kok bisa ya konsep Tuhan berbeda dengan dunia? Orang dunia bilang hukum rimba, siapa kuat dia menang, siapa cepat dia dapat. Tapi Yesus berkata, kalau engkau mau jadi yang paling besar, jadi dulu aja yang paling kecil. Susah gak? Minta ampun saudara. Orang akan mulai berkata, kamu kalau kayak gitu terus kapan suksesnya?
Tapi itu yang Tuhan nilai. Buat Tuhan sukses itu mudah. Tapi yang Tuhan rindukan adalah memproses. Tuhan ingin didik kita untuk semakin bisa menerima janji dan kuasanya. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan. Untuk sesi 2 ini saya 40 menit, jadi lebih enak saya nyampinnya. Mana lebih mahal? Ya, saudara tahu lah pertanyaan ini. Mana lebih mahal? Jus anggur sama anggur beralkohol? Hah? Jus anggur atau anggur beralkohol? Wine. Saudara bingung amat. Amer. Sebagian langsung, Amer pendeta. Iya. Anggur beralkohol sama jus anggur mana lebih mahal? Pasti. Udah pasti anggur beralkohol. Wine lah bahasa singkatnya wine. Kenapa wine lebih mahal? Bahan dasarnya sama atau beda? Sama-sama anggur. Apa yang membedakan? Kenapa jus anggur lebih murah dibanding dengan wine, anggur beralkohol? Prosesnya. Semua orang bisa bikin jus anggur. Walaupun dengan cara sederhana mereka bisa bikin. Tapi untuk bikin wine itu butuh knowledge. Itu butuh experience. Mereka butuh satu ilmu khusus untuk menciptakan wine. Bahkan ada istilah untuk wine, anggur beralkohol. Semakin lama disimpan, semakin mahal harganya. Orang kalau bikin jus anggur dia gak butuh teknik khusus. Selama ada blender, gula es, jadi. Semahal-mahalnya jus anggur berapa sih saudara? Nggak akan pernah sebanding dengan anggur beralkohol. Apalagi dengan proses fermentasi yang bertahun-tahun. Kalau saudara satu kali datang ke Tanah Perjanjian, biasanya di daerah Yerusalem, saudara akan dibawa ke tempat di mana Yesus dikuburkan. Nah ada dua versi. Satu di gereja, saya nggak enak sebutnya. Yang satu lagi di daerah disebut juga dengan Taman Getsemani. Jadi ada satu taman dibuat dan dipercaya itu adalah daerah Golgota dan tempat kubur Yesus. Saudara bisa searching lah itu di YouTube. Nah jadi kenapa itu diyakini sebagai tempat kubur Yesus? Karena seperti beberapa ciri yang tertulis dalam Alkitab, salah satunya ada kolam-kolam anggur. Nah, kalau saudara cari di Alkitab kolam anggur itu bukan kolam tempat berenang dengan anggur. Bukan, kolam anggur itu tempat pemrosesan anggur untuk menjadi wine. Jadi di sana itu setelah mereka petik anggur pada masanya, biasanya bulan-bulan Agustus ini bulan-bulan ini akhir nih. Agustus ini mereka akhir karena nanti September itu sudah mulai masuk musim gugur. Agustus ini musim panas terakhir. Jadi mereka mulai petik. Jadi kalau saudara hari ini Agustus ini ke Tanah Perjanjian itu kurma lagi panen. Zaitun itu di setiap tempat itu pohon-pohon zaitun itu berbuah. Saudara bisa cicipi cuma rasanya nggak enak. Harus butuh proses dulu. Anggur juga itu lagi panen. Nah di bulan-bulan Agustus ini mereka petik. Mereka kasih masuk ke dalam kolam anggur itu, mau diapain? Diinjak-injak. Jadi ntar para pekerja turun, telanjang kaki dong ya kan. Supaya apa? Supaya bijinya tuh gak pecah. Jadi mereka nanti ngerasain proses injaknya itu, bijinya jangan pecah. Karena kalau bijinya pecah, rasanya lebih pahit. Jadi mereka injak tuh pakai kaki tuh. Iya pakai kaki. Ngerti kan sekarang kenapa anggur itu memabukkan? Sebenarnya bukan karena alkoholnya, karena kakinya itu orang dia injak-injak. Setelah diinjak dan dihancurkan, jadi wine? Tidak, disaring berkali-kali. Disaring dulu bijinya, disaring lagi kulitnya, disaring lagi serat-serat kasarnya. Sudah jadi wine? Tidak, disuling lagi. Sampai dapat sari-sarinya. Sudah jadi wine? Tidak, difermentasi dulu, dimasukkan ke dalam sebuah wabah. Wadah. Ini karena pengaruh keadaan nih, saya bilang wadah malah wabah. Dimasukkan ke dalam wadah, ditutup, disegel. Semakin lama disimpan, nilainya semakin mahal. Makanya kalau saudara datang ke daerah Kana, tempat peristiwa pernikahan yang didatangi Yesus, anggur di sana tuh minimal 12 tahun, bayangin. 12 tahun tuh kalau saudara mau jadi pengusaha wine, nanti untungnya masih lama sekali ya kan. Karena 12 tahun tuh minimal tuh anggur yang dijual tuh. Bahkan itu rasanya juga belum terlalu enak, mesti lebih lama lagi. Sekarang ngerti kan? Kenapa Tuhan seringkali izinkan engkau dihancurkan? Kenapa seringkali Tuhan izinkan engkau diperas? Kenapa seringkali Tuhan izinkan engkau disaring berkali-kali? Karena supaya engkau menerima kemenangan yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang lainnya. Jadi kalau saudara yang hari ini sedang tertekan, masa-masa sukar sedang menghimpit saudara, saudara lagi diproses, saudara lagi disaring terus dan saudara berkata, pendeta kayaknya kok gak selesai-selesai ya masa-masa ini. Engkau sedang dimurnikan untuk lebih murni daripada yang sebelumnya. Bersyukur. Karena kegagalan kita bukan akhir segala-galanya. Alkitab catat kok,
Orang-orang yang dipilih Tuhan diproses, nggak ada yang instan. Orang bilang begini, itu kan Daud itu kan instan itu jadi kata siapa? Kalau saudara belajar secara teologi, 13 tahun dia tunggu sebagai seorang buronan. Nabi sudah datang mengurapi engkau akan menjadi raja atas umat pilihan Tuhan. Apa langsung jadi raja? Tidak, dia masih kembali menjadi gembala kambing domba. Dia berperang dulu melawan Goliat. Dia menjadi pemain musik dulu di kerajaan sampai akhirnya Saul mulai cemburu. Karena orang berkata Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul memberikan perintah tangkap Daud, hidup atau mati. Saudara tahu berapa lama? 13 tahun dalam masa pelarian. Dari satu gunung ke gunung lain, dari satu gua ke gua lain. Tapi proses itu membuat Daud menjadi raja yang lebih baik dari raja yang sebelumnya. Yusuf, Tuhan berikan mimpi besar, berkemenangan lebih dari saudara-saudaranya. Apakah dia tidak diproses? Diproses, dibuang, dijual jadi budak, difitnah sebagai pemerkosa, masuk dalam penjara. Tapi Alkitab katakan proses itu membuat dia jauh lebih baik. Karena itu ketika saudara-saudaranya datang dan berkata, Yusuf ampuni kami, inilah kami hamba-hambamu. Yusuf gak bilang oke, sekarang aku lakukan pembalasan. No, Yusuf bilang apa? Manusia mereka-rekakan yang jahat. Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Alkitab katakan Abraham, dia dengar janji Tuhan tentang keturunan. Saudara tahu berapa lama? 25 tahun dia harus diproses sampai melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Saya tahu beberapa jemaat Tuhan mengalami masa-masa seperti ini. Pendeta saya udah nikah, tapi Tuhan belum kasih saya keturunan. Yes, saya percaya tetap ada kemenangan. Jangan pernah merasa gagal saudara. Jangan pernah merasa gagal adalah akhir dan engkau tidak lagi punya pengharapan. Selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Alkitab katakan Musa sebelum dia diangkat menjadi nabi, berapa lama dia jadi pelarian? Seharusnya kan dihukum mati tuh sama Firaun. Tapi dia melarikan diri kan ke daerah Midian. Berapa lama? 40 tahun jadi gembala dulu. Dari rumah di istana dengan segala fasilitas yang sangat luar biasa. Tuhan izinkan dia hidup dalam keadaan kekurangan sebagai gembala kambing domba. Setelah 40 tahun itu baru Tuhan proses dan berkata, Musa engkau menjadi juru bicaraku. Kemenangan dia raih. Siapa yang paling lama dari semua nabi? Nabi Nuh. 120 tahun sampai akhirnya air bah turun ke bumi. Can you imagine? 120 tahun menunggu janji Tuhan. Tapi Alkitab gak pernah katakan Nuh kecewa tuh. Dia gak pernah katakan Nuh putus asa. Dia bikin kapal dia gak pernah bilang, aduh Tuhan kok lama. No. Kita sering kali loh baru lihat kegagalan 1-2 bulan kecewa tinggalkan Tuhan. Kita 1-2 tahun gak alami keuntungan kita mulai berhenti berdoa. Jangan saudara. Gagal hari ini bukan akhir segala-galanya. Ada masa yang besar. Karena waktu saya gak banyak, saya mau langsung lanjut yang kedua. Jadi jemaat Tuhan coba lihat Matius 24 ayat 13. Engkau jemaat-jemaat Tuhan yang sedang tertekan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami masa-masa sukar. Matius 24 ayat yang ke-13. Yang pegang Alkitab baca apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, apa kata Alkitab? Selamat. Pada masa-masa sukar seperti ini jangan menyerah. Tetap melangkah, tetap lihat kepastian. Tuhan memberi kemenangan. Yang kedua, Roma 10 ayat yang ke-11. Bagaimana kita melihat penggenapan janji Tuhan sehingga kita hidup dalam berkemenangan. Yang kedua, Roma 10 ayat 11. Yang pegang Alkitab atau lihat layar, ada ayatnya, sama-sama baca. 1, 2 ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, dianya itu huruf kecil, huruf besar. Berarti dia Tuhan atau manusia? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang kedua, bagaimana engkau melihat hidup yang berkemenangan? Karena kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan itu gak akan pernah menyakiti saudara. Tuhan itu gak akan pernah bahkan membiarkan kita tersakiti. Tapi ada hal yang harus saudara mengerti. Proses untuk menjadi lebih baik terkadang harus melewati masa-masa sakit. Contoh, dari gigi susu menjadi gigi dewasa ada proses sakitnya gak? Ada. Rasanya gak nyaman, rasanya gak enak. Kropos gigi susunya sudah ditambal, sudah diantipasi, coba caranya gimana biar gak sakit. Tetap ada prosesnya. Ketika gigi dewasa geraham paling belakang tumbuh, itu sakit luar biasa. Anak-anak bisa sampai demam. Tapi kan ketika sudah selesai proses sakitnya, dia lebih giginya lebih bagus, lebih tough, lebih kuat dibanding dengan gigi susu. Saudara mau pintar jalan, mau pintar lari, ada prosesnya. Ngerangkak dulu, anak saya yang kedua ini kan baru 4 bulan. Dia baru bisa tengkurap tapi belum bisa terlentang.
Itu ngotot minta ampun. Kalau udah tengkurap dia kan ngelihat saya mungkin, terus istri saya atau kakaknya si Michael itu udah bisa lari ya kan. Dia pengen, karena gak bisa nangis dia. Tapi proses. Saya malah kaget kalau anak saya 4 bulan bisa lari. Kaget saya. Saya akan bawa ke Pak Helmi, Pak tolong Pak ini setan-setannya tolong dikeluarkan ini. Prosesnya ada. Setelah dia bisa tengkurap, terlentang, mulai merangkak dulu. Belum merangkak, baru merayap. Habis itu dia mulai merangkak, merambat, dia pegang-pegang sambil berdiri, berjalan. Ada proses jatuh nggak? Ada. Ada proses terbentur nggak? Harus. Supaya dia makin pinter dalam berlari dan berjalan. Setelah dia udah lebih gede, kakaknya tuh Michael udah umur 6 tahun. Dia kalau lari masih jatuh terkadang. Dia mungkin gak selincah yang lain, jatuh. Dan buat saya itu proses untuk dia menjadi lebih kuat lagi. Terkadang memang ada proses sakit saudara untuk menjadi lebih baik. Makanya buat yang muda-muda, rekan-rekan muda, youth dari HMJ, udah kangen ya kita ibadah kayak kemarin ya, aduh. Ibadah kita tuh yang dari bulan Maret tuh yang terakhir tuh. Di hari ulang tahun dari Pastor Jeffrey Janto, wah itu ibadah yang paling luar biasa, saya masih rekam tuh. Semangat, antusias kita lompat-lompat, kangen kita. Buat yang muda-muda khusus, apalagi mau menikah, sakit hati seringkali perlu dalam sebuah hubungan. Jadi kalau saudara, tapi saya disakitin pendeta, harus supaya engkau mengerti makna cinta yang sebenarnya. Karena kalau belum disakiti dan dikecewakan, engkau masih hidup dalam dunia fantasi. Tapi kalau udah mulai ngerasain dikecewakan, kita belajar, ya kan? Kita gak akan mengalami hal yang buruk ketika engkau disakiti. Selama engkau percaya, Tuhan yang menyertai kita gak akan pernah mempermalukan kita. Jemaat-jemaat Tuhan yang seringkali ditipu bisnisnya, engkau yang rugi, modalmu habis, saudara yang karirnya harus kena maaf, pengurangan pegawai, jangan pernah khawatir. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Selama engkau melangkah, selama engkau tetap berjuang, kuasa Tuhan tetap akan bekerja. Wahyu 3 ayat 19 ayat yang terakhir. Perhatikan, kenapa seringkali Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa sukar. Kenapa Tuhan izinkan di tengah proses kemenangan, kita seringkali tersakiti. Wahyu pasal 3 ayat 19, Alkitab bilang apa? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Sama-sama bilang sama saya percaya berkat Tuhan menyertai saya. Jadi kalau Tuhan percayakan bisnis pasti ada modalnya. Kalau Tuhan kasih umur panjang yang muda-muda pasti ada jodohnya. Kalau ada gigi kan pasti ada odolnya. Kalau ada kendaraan pasti ada bensinnya. Kalau ada rambut pasti ya kan. Sebagian bapak-bapak mulai pegang dia punya rambut. Ya khusus buat bapak-bapak itu tidak ada sisir ya. Mungkin lap-lap kepala ada. Buat keluarga Tuhan pasti kasih tempat tinggal. Kalau yang punya keturunan, punya anak, ada biayanya Tuhan sediakan. Anak 1, Tuhan pelihara gak? Pelihara. 2 anak, Tuhan pelihara gak? Pelihara. 3 anak, Tuhan pelihara gak? Pelihara. 5 anak, Tuhan pelihara gak? Pelihara. 7 anak, Tuhan pelihara gak? Pelihara. Cuma kebangetan ya, 7 ya kebangetan. Ya sebisa mungkin pemerintah bilang 2 lah. Jangan khawatir, burung pipit aja anak sekolah minggu nyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih saya dan saudara dikasihi Tuhan. Kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman ini menjadi rema. Engkau tahu Tuhan kerinduan setiap kami. Kami rindu lihat kemenangan, keberhasilan. Tapi seringkali masa-masa sukar itu membuat kami putus asa. Ada masa-masa di mana kami bahkan sempat berpikir di mana Engkau Tuhan yang katanya menyertai kami. Tapi kami hari ini yakin kemenangan akan kami raih ketika kami memegang satu pengertian bahwa gagal bukanlah akhir segala-galanya. Dan yang kedua, ketika kami menyadari Allah kami tidak akan pernah mempermalukan kami. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Berkati agar setiap firman yang disampaikan menjadi rema. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Haleluya. Bersama jemaat Tuhan katakan amin.